Tuhan Yesus. Wah, buset. Aduh ya. Mas gitu. Itulah adat banget akhirnya mengikuti zaman dia. Makanya nggak kita temukan banyak peninggalan sejarah karena memang mengikuti zaman. Lalu selain karena kondisi sosial budaya, juga dari segi waktu pemberian, siapa yang memberikan dan siapa yang menerima, lalu ke jenis upacara,
Dari situlah ditentukan jenis ulos yang digunakan itu. Selain guna menghangatkan badan di kala dingin, apalagi kalau di Toba ini kan dingin kan, seringkali dianggap sebagai jimat. Utama untuk jimat ime, dimana diyakini punya kekuatan magis sehingga mampu melindungi raga pemakainya dari roh jahat. Misalnya kalau mau jahat cocok sama aku kalau pakai ulos, nggak mempan gitu kalau kita mempercayainya. Warna yang ada pada kain ulos sebenarnya ada artinya, katanya, di mana warna putih pada ulos Batak itu melambangkan kesucian dan kejujuran. Warna putih ya, kesucian dan kejujuran. Sedangkan warna merah itu melambangkan kepahlawanan dan keberanian. Dan warna kuning melambangkan kekayaan dan kesuburan. Lalu warna hitam itu melambangkan duka. Cuma dapat 4 warna ya, karena itu warna yang paling sering dipakaikan. Nah, kalau dari sudut pandang secara garis besar ada 4 nilai yang dapat diambil dari kain ulos itu, yaitu kearifan lokal, keyakinan, tata aturan, serta kasih sayang. Penggunaan kapas sebagai bahan baku utama kain ulos sebenarnya bukan kebetulan, tetapi merupakan proses panjang dari sebuah pencarian. Apa yang dicari ya? Lalu kain ulos berkembang menjadi falsafah hidup orang Batak dan menjadi bagian penting dari upacara-upacara adat yang dilakukan oleh orang Batak, baik itu besar maupun kecil. Lalu yang ketiga, sebagai sumber tertib sosial, di mana kain ulos ini mengandung, bukan hamil ya, mengandung tata aturan hidup bermasyarakat dan bagaimana menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Di mana kain ulos merupakan cara orang Batak mengungkapkan kasih sayangnya dengan memberikan ulos. Maka berarti mereka telah melindungi orang yang disayangi, dikasihinya. Jadi kalau versi orang Batak pacaran itu, kalau dikasih ulos, keren kali bah. Atau kalau digombal, kapan si ulos berdua dik? Ayo si ulos berdua kan gitu. Kalau udah diajak kayak gitu ya gas kan ini. Ulos yang diberikan sebagai tanda kasih sayang biasanya nggak boleh asal sembarang ulos. Tidak hanya jenisnya saja yang harus diperhatikan, tetapi kualitas bahannya juga harus bagus. Jadi jangan kau kasih sama hasianmu ulos yang 15.000 itu ya, minimal yang harga 200 lah. Ulos yang dipilih, yang dikasih ini sama orang yang disayang ini adalah ulos sinagog, ulos yang tenunan, motif dan warnanya sempurna. Kalau ini agak susah mencari penenunnya, tapi sekali dapat memang harganya agak wow, tapi mantap gitu. Itulah filosofinya. Kalau ingin mau diralat atau mau ditambahi, silakan. Kalau ada yang kurang atau pun tidak tersebutku tadi,
bisa ditambahi. Untuk lay asa-asa yang centuri, kalau ulos yang aku pakai ini adalah ulos ragi hotang. Siapa lagi yang belum jawab pertanyaannya? Terus ulos yang aku pakai ulos apa? Warnanya kuning ya, kayak yang di atau nggak bisa aku download. Mananya? Ini ulos buat yang monotok tadi ya. Kok diam kalian? Bisa ya bro? Di mana ada yang ada yang ditanya? Atau burung muntah ini nggak mau ketanya? Mau nggak bang seulos berdua denganku gitu? Bang Raut, aku mau nanya. Ya. Aku pernah lihat bapak pakai ulos, tapi ada putih-putihnya di bawahnya. Itu ulos apa? Ada putih-putihnya? Iya, dia warna merah, terus kayak ada sentuhan putih-putihnya gitu. Putih-putihnya ini condongnya di mana? Di bagian bawahnya gitu nah. Jadi kalau dilipat putihnya tuh kelihatan di bawah. Bagian bawah. Ntar aku kayaknya ada fotonya deh. Ntar ya. Coba kirim fotonya. Mana ya? Masih di situ nggak ya? Pernah bapakku pakai. Ulos apa? Ntar bentar dulu. Kalau dia putih di bagian bawah, itu ragi uduk. Lagi hidup ya. Itu biasanya gunanya untuk apa? Kau belum nanya atau gimana sih? Itu kalau ulos ragi hidup, ini biasanya bisa ditemukan di setiap rumah. Kalau di orang Batak, kau ke rumahnya biasanya harus ada. Tapi memang harus orang yang masih kental adat Bataknya. Kalau di rantau mungkin udah agak jarang. Biasanya ulos ini ada 3 sisi. Nah, ini biasanya menandakan bahwa seseorang itu hidup bahagia gitu. Jadi biasa dipakai buat acara nikah, acara-acara bahagia lah. Iya. Iya, kemarin kakak sepupuku abang sepupuku nikah tuh dipakai. Nah, kalau biasanya banyak ulos bisa kita pakai buat pernikahan. Terkadang istrinya yang memilihkan, kau lebih ganteng pakai yang ini pak gitu. Atau ada juga orang tua kita laki-laki, aku lebih enak pakai yang ulos itu, yang itulah yang dari hula-hula yang sana gitu. Ada lagi? Tuh. Kayak mana? Belum jam 10 udah diam-diam kalian. Rahul. Oh. Aku mau nanya lah. Tadi kan udah jelasin berbagai macam ulos maknanya. Nah, aku mau tanya. Aku kan sering merantau. Terus aku rumah orang-orang Batak di rantau itu sering membuat ulos itu terus pakai alas nih. Ya, terus ada kalau bisa. Ya ada cara itu buat diri.
menjelaskan kau sebagai hasil aku seperti itu. Bentar, Le. Jaringan Le yang bagus apa jaringanku ya? Jaringan abang itu yang nggak bagus. Dulu Sulaiman masuk lagi. Iya, kayaknya Tes sudah bagus nggak, Le? oke, coba pelan-pelan ya. Oke, kita ulang ya. Tadi kan udah jelasin berbagai macam ulos dan maknanya. Nah, aku ini kan sering merantau lah istilahnya. Dan aku juga kalau nanti bukan sering cerita itu pengalaman yang kantor itu. Dan sering jadikan sering dengan banyak ya tahu kan mereka tidak bisa menghadapi masing ya kan Le, tutup mic-nya dulu. Itu Sulaiman, itu coba buka headset. Pakai headset itu ya? Coba lu pakai headset. Coba nggak usah pakai headset. Kesak gusuk sumpah. Gitu. Aduh, kena mental dia. Nah, dia lagi atau gimana? Halo, Sulaiman, Bang Sulaiman. Ah, typing aja. Nanti aku baca aja. Ulas pasangot itu artinya apa? Dan kebetulan sudah dijawab oleh Johnson Pasaribu. Ulos yang biasanya dikasih ke pihak pengantin perempuan, pengantin laki-laki. Ditanggapilah jawabannya. Ada tipin nggak lah itu? Oke, karena Lai Sulaiman lagi tipping, mungkin ada yang mau bertanya. Boleh kok ditanya, ada nggak Bang sama Abang WA-nya Bang Tikno? Ada. Kalau mau bisa di PC aku. Gimana? Aduh, minum dulu ya. Bang, aku mau nanya lagi. Ya, Aku penasaran. Kan, mohon maaf, kan kalau ada yang meninggal kan dikasih ulos 7 kan? nah, Itu ulos itu bisa dijual nggak sih? bah, nama war ho. Kenanya? Bisa, tapi nggak logika. Karena itu kenang-kenangan. Yang hitam itu memang nggak bisa dijual ya? Itu kenang-kenangan, itu pertanda bahwa dia sudah menduda dan berjanda. Di rumah kami banyak ulos. Ya bagus, banyak ulos di rumah kalian. Ya kali. Pernah aku bilang gitu sama Mama kan, Mak Jekli itu jadi baju gila kau katanya. Kau pun Jadi kalau gila mau mintanya. dibuat baju, jangan ulos yang kayak gitu. Tapi orang Monortor kenapa pakai kayak gitu? Apa?
Kalau orang yang manortor kan ulosnya kayak gitu. Agak mirip. Kayak gitu. Bukan. Yang dia warna hitam terus ada biru-birunya. Iya. Bukan. Nggak sama itu yang dipakai sama yang manortor. Mahal itu. Kalau mahal dijual. Iya. Tengok di pasar gelap nih ya. Pas lemari di rumah, gak tahu mau kemana kan. Daripada dimakani rayap kan mending dijual. Iya. Apa? Karena nggak bisa dijualnya makanya banyak di rumah kalian itu. Karena yang mendapatkan itu pun nggak sembarangan orang kan gitu. Berarti di rumah kalian sering dibuat acara-acara tertentu gitu. Karena termasuk juga berarti Bapak salah satu orang yang merada sehingga sering mendapatkan yang seperti itu. Iya sih. Tapi kan kalau terlalu banyak juga di lemari itu kan, kalau pengap dia kan dijemur, bayangkanlah jemur di hitam semua. Kenapa? Ya udah kau pulang, kau jual aja satu-satu. Dosa kau tanggung sendiri. Oh dosa kah? Enggak jadi deh. Nanti datangi pula aku. Ya dosa lah, kan itu. Itulah yang aku bilang tadi, yang mendapatkan itu tidak sembarang dan itu didapat dengan acara belasungkawa, acara sedih gitu. Bang, waktu itu kan opung dari Bapak meninggal. Nah, dia datin sahur matua. Terus pahopunya diulosin. Opung dari Bapak meninggal. Yang mangdosi pasti ulah-ulah kan? Gak mungkin lah, bukan udah mati. Maksudnya mamanya Bapak. Hah? Mamanya Bapak. Yang meninggal mamanya Bapak. Yo. Yang mengelusi punya ini siapa? Makanya aku tanya, terus siapa yang mengulus itu? Ya mana aku tahu, aku nggak hadir di pesta itu. Ya maksudnya apa siapa gitu abang tahu. Terus itu namanya ulos siapa, ulos apa gitu. Kalau dulu hadir aku di situ, ku tengok siapa yang mengelusi kau. Ya barangkali ada adat gitu. Siapa yang ini gitu-gitu. Itu acara di rumah apa di teras? Rumah. Teras rumah. Di rumah? Di halaman nah, atau masih acara di rumah? Halaman. Nah, kalau di halaman berarti dari hula-hula. Hula-hulaku, hula-hula mama, hula-hula siapa ini? Termasuk juga dari hula-hula mama dan hula-hula bapak. Karena kalau yang merdongat tubuh nggak mengulosi, burung nggak diulosi hula-hulanya. Itu namanya ulos apa? Pasti ulos solong. Kalau yang ke bawah Yang bolong buat pernikahan. Aduh, ulos solong kan ulos kasih sayang, dimana hula-hula itu sayang sama pahopu yang udah mati ini, ikut berbelasungkawa gitu maksudnya. Tadi Punya yang mati, woi. Bukan pahopunya yang mati. iya, tadi Bang Rakut bilangnya ulos solong itu buat yang nikah doang. Oke Bang Rakut. Jadi ula-ula ya.
Ya, dari hula-hula. Oke, makasih banget. Ya, sama-sama. Kalau itu bervariasi ya. Siapa sih namamu, Intan? Ada yang membawa ulos mengiring. Kalau dari segi harga biasanya itu yang minimal harga 40, 50, 100. Yang paling Kalau mahal ada- apa, Bang? Yang pertama lah, ulos pinukan. Kan itu yang paling induknya tadi. Oh, aku nggak ngikutin dari awal. Itu buat apa? Buat apa coba? Aku nggak ngikutin dari awal, Bang Rahman. Iya. Jadi mau gimana lah? Suka mulu Bang Rahman. Kalau kegunaannya ini dipakai raja-raja dalam berbagai acara adat. Raja-raja artinya semuanya bapak-bapak di orang Batak itu raja kan. Jadi bisa dipakai namar dongat tubuh, hula-hula, pokoknya asal bapak-bapak lah. Itu yang Bisa paling juga. mahal apa namanya tadi? Ulos pinukan, lalu dipakai oleh rakyat biasa pada pesta perkawinan atau upacara adat, tapi tuan rumahnya. Lalu dipakai atau dililitkan sebagai kain dari keluarga sultan, tuan rumah juga di pesta besar. Lalu yang diberikan orang tua pengantin wanita, orang tua pengantin cewek, hula-hula kepada kedua orang tua pengantin dari pihak Itu ulos laki-laki. pasamot. Ulos pinukan. Tadi bilangnya pasamot. Kan kau tanya ulos yang paling. Oh, tadi kan bilangnya Bang Rahut ulos yang dari pengantin cewek ke pengantin cowok itu namanya pasamot. Orang tuanya maksudnya. Makanya di poin terakhir tadi itu kan kugolongkan semua. Dari segi pemakaian atau yang diberikan, itulah yang pertama itu tadi ada ulos ya bitonoton. Kalau yang dia bitonoton itu yang dipakai di badan. Misalnya ulos ragi hidup, ulos sibolang, ulos ragi patko, ulos rojat dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ulos sihadak konoton. Ini yang dililit di kepala atau bisa juga ditenteng. Misalnya ulos sadum, ulos sumbat, ulos bolean, ulos mangiring dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada ulos sitali honoton. Ini yang dililit di pinggang. Misalnya ulos tumtuman, mangiring, padang atau ulos sursa. Jadi ada banyak jenis, banyak nama, tapi kegunaannya mungkin sama gitu. Jadi nggak harus ulos yang ini buat acara yang ini, bukan. Ulos solong pun bisa buat dipakai di acara melayat. Tapi pada saat kita memberikan kepada yang hidup itu, bukan buat yang matinya. Kau udah minum belum? Kenapa Bang? Mau minum dulu, biar ku jawab yang lain. Ini aku ada lagi nih.
minum dulu. Udah. Kalau orang meninggal terus ulos yang di atas peti kan ada kan? Nah, Namanya apa? Beda kah sama yang ulos yang dikasih ke yang berduka kayak gitu? Kayak tadi yang buat janda menduda kayak gitu. gimana? Kau janda? Tadi kan aku mendengar apa dikasih dari gula-gula yang kayak yang apa sih, mereka nikahnya tuh masih muda gitu loh. Nikah? Orang jadi Jelas lah, pelan-pelan. Makanya aku suruh kau minum. nih Bang Rawat, kalau orang meninggal ada ulos nggak sih di atas petinya? Gimana sih maksudnya? Minum dulu, minum lagi. Emosi aku sumpah. Udah minum? Kalau orang meninggal di atas petinya itu ada ulos enggak kalau di sana? Di atas apanya? Atas peti, Bang. Ada lah. Iya, kan. Itu namanya ulos apa? Beda kah sama ulos yang dipakai misalkan suaminya berduka, kan istrinya tuh kayak pakai ulos apa ya? Beda kah? Itulah, bolak balik. Kan aku masih kecil, jadi harus sabar dong. Udah ya, jawab. Minum dulu. Ada berapa variasi sih. Biasanya itu juga mau ulos si bolang dibuat. Biasanya sih pada intinya ini ulos yang banyak mengandung warna hitamnya. Kalau yang di atasnya itu, kalau aku jelaskan satu persatu agak rumit, panjang lagi nanti kayak menggangi. Kalau ulos tujung itu yang buat menjanda atau yang menduda. Nah, kalau yang di atas peti itu adalah ulos saput. Ini dari hula-hula. Udah jelas? Atau gimana? Jelas. Nah, Ulos udah bisa buat kok. ulos saput, ulos buat yang menjanda tadi menduda itu ulos apa? Jungjung. Ulos tujung, dikasih ulos tujung. Oke, dikasih sama hula-hula. Oke, Bang Rahmat. Udah. Minum lagi. Kau lah minum, aku ngapain minum? Itulah dari Sintan. Lalu kita masuk ke Lai Sulaiman. Tadi Lai menjelaskan berbagai macam ulos dan maknanya, dan saya sering merantau. Oke. Dan sering berkunjung ke tempat orang Batak di perantauan. Bagus. Dan ada beberapa rumah ulos dijadikan pemanis atau perhiasan rumah seperti taplak meja. Dan sering juga dijadikan hiasan gedung dalam acara seperti Natal. Nah, bertanya. Nah, apakah itu tetap diizinkan? Maknanya apa? Masih ada nggak orangnya? Oh, masih. Diizinkan, sangat diizinkan.